Gibran keselak nih Bang. Orang bilang, orang yang nggak ngerti bilang kualat. Gibran kualat dari mana? Itu katanya geng Solo bergerak Bang. Mau bergerak, mau tiarap, mau apa urusan geng Solo lah, nggak ada urusan Uyut, nggak ada Kita urusan. lawan Bang ya. Kita lawan. Siapa Lalu takut? anak kemarin muncul liwat dari tahun 56. Tapi wakil presiden Bang katanya sah. Nah, itu Udahlah, Bang. pertanyaan yang saya belum ketemu jawabannya, kenapa Prabowo menggandeng Gibran si Pelangap Blongo jadi wapres, itu aja yang saya nggak tahu jawabannya kenapa. Itu katanya politis Bang. Nggak tahu lah, udah. Pokoknya peran besar dari aspek kompetensi nggak ada, Ya, betul. dari aspek kualitas kepribadian juga nggak ada. Jadi apa yang dipakai? Udah Penampilan juga nggak ada, cuman karena dia anak mantan presiden yang namanya Jokowi yang bikin ribut republik ini. Selama dia 10 tahun ini warisannya, sekarang kita bebenah, kita ribut-ribut ini itu ada investasi Ngeri kali, Bang. 10 tahun. Iya, ribut terus kita. Coba sebelum presiden yang lain nggak ada ribut-ribut. SBY terakhir Setuju saya. Ibu Mega biasain. Ini ributnya nggak habis-habis berkepanjang. Itulah investasi dari Jokowi. Investasi Jokowi dengan PKI gaya barunya bikin ribut terus. Jadi udahlah. Nah, tim PKI gaya baru udah ngatur semua nih di KPU. Dokumen tiba-tiba hilang semua. Itu kasus Kanjuruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang TB, Taufik Gaudin, ada Buyung Ishak. Mau ngomong-ngomong tentang si bocil jadi presiden nih Bang, wakil presiden. Keselak nih Bang. Ya, Saya minum babai dulu, Bang. namanya keselak. Keselak. Kalau udah ngomong Gibran keselak nih Bang. Orang bilang, kalau orang yang nggak ngerti bilang kualat. Gibran kualat dari mana? Oh, itu katanya geng Solo bergerak Bang. Mau bergerak, mau tiarap, mau apa urusan geng Solo lah, nggak ada urusan Uyut, nggak ada Kita urusan. lawan Bang ya. Kita lawan. Siapa Lalu takut? anak kemarin muncul liwat dari tahun 56. Tapi wakil presiden Bang katanya sah. Nah, itu Bang. Pertanyaan yang saya belum ketemu jawabannya, kenapa Prabowo menggandeng Gibran si Pelangap Blongo jadi wapres, itu aja yang saya nggak tahu jawabannya kenapa. Itu katanya politis Bang. Nggak tahu lah, gua lah, udahlah. Pokoknya peran besar dari aspek kompetensi nggak ada, Nggak ada, betul Bang. dari aspek kualitas kepribadian juga nggak ada. Jadi apa yang dipakai? Udah Penampilan juga nggak ada, cuman karena dia anak mantan presiden yang namanya Jokowi yang bikin ribut republik ini. Selama dia 10 tahun ini warisannya, sekarang kita bebenah, kita ribut-ribut ini itu ada investasi Ngeri kali, selama Bang, 10 republik tahun. ini. Iya, ribut terus kita. Coba sebelum presiden yang lain nggak ada ribut-ribut. SBY terakhir Setuju turun, saya, Bang. Ibu Mega biasain. Ini ributnya nggak habis-habis berkepanjang. Itulah investasi dari Jokowi. Investasi Jokowi dengan PKI gaya barunya bikin ribut terus. Jadi udahlah. Nah, tim PKI gaya baru udah ngatur semua nih di KPU. Dokumen tiba-tiba hilang semua. Itu kasus Kanjuruhan nggak dituin. Kilometer 50 Jokowi yang main. Halo Pak Imron, Anda ngumpet kemana itu? Anda eksekutor lapangan, pimpinan yang perintah Jokowi. Udah gampang saya. Jadi udahlah, banyak lah. Saya Jokowi. kemarin ini ke kelurahan Bang. Ada teman saya jadi lurah. Kan biasanya di kelurahan itu ada foto. Ya, Misalnya presiden, Prabowo dan wakil presiden. Terus saya tanya, ini kok nggak ada foto-foto? Bersih amat katanya. Habis kita rasanya nggak malu Bang. Mau pasang fotonya Gibran. iya benar. Diledekin sama anak buah saya katanya. Iya benar. Itu satpam saya Satpol PP saya aja ngeliat, jangan Pak, jangan dipasang Pak katanya. Ya muka pelangap itu gimana, Pak? Ya itulah muka pelangap itu yang saya bilang, saya belum ketemu jawabannya. Kenapa Prabowo ajak ikut bahwa dia sebagai wapres, saya nggak Ya. tahu. Mukanya pelangap longo,
aktivitasnya apa, nggak punya background, punya apa, umur masih MK disetel. Kontribusinya apa tuh bang? Nggak ada. Bansos katanya. Ah udahlah bullshit aja lah. Udah tuh katanya lapangan kerja. Ngongo 17 juta, ngongo gitu udahlah. Kayak Kalau dia bapaknya bakal juga dong bang. sama. Kalau bakal urat gue cuci lah. Kita cuci di sini dia. Dia udah tahu. Ini Uwi udah nunggu aja mau geruduk nih. Iya. Bilang Siap teman-teman kita bang sabar ya? aja lah. Kenapa? Siap kita turun. Ya tunggu aja lah sebelum masih yang lain. Uwi nunggu aja dulu lah. Tapi begitu Uwi turun, kampus yang lain akan turun. ITB, IPB akan geruduk semua. Tungguin aja. Belum perlu lah. Kita aja masih bisa kok gerukin. Jadi pendidikannya diragukan. Bukan diragukan, cuman SMA. SMA. Waktu ke Bradford fotonya yang pertama tangan dia megang, jadi ada 3 tangan. Udah di setel aja lah itu. Udah ngomong Inggris, kalau pidato ada alat di belakangnya. Kalau lama luar negeri ngomong Inggrisnya rada bagus. Ini we walk the talk. Waduh kayak bapaknya tuh. Gue sih Inggris nggak pinter juga, tapi nggak sebego gitulah. Berani nggak Prabowo menurunkan Gibran? Nggak tahu saya. Nggak tahu bang ya. Bapak yang menurunkan harusnya DPR atau MPR. Saya Ya, nggak tahu lah. seharusnya. Ya segala macam. Udah banyak permintaan loh bang. Dari Ya, kalau komentar aja banyak lah. pensiunan Tapi ABRI udah iya mengajukan. aksinya lah DPR MPR turunkan Gibran tuh ke kelurahan. Saya maka belum ketemu jawaban yang mendukung kenapa Prabowo bawa Gibran sebagai wapres. Nggak tahu saya. Kalau Prabowo kan nggak bego, tapi kok bisa kejadian? Ada bargaining apa, ada rencana apa, saya nggak tahu, belum ketemu jawabannya. Tapi ya udahlah, Gibran pelangap pelongo, cuman nggak lulus SMA, bacanya komik kayak bapaknya. Kalau tanya artikel apa yang dia baca selama bulan ini, ya pelangap pelongo, bacanya komik kayak bapaknya. Gimana? Emang saya kadang berenung, ini azab Allah barangkali ya, buat bangsa buat kita kali bangsa ya. ini, bahwa kita nih bangsa yang besar. Coba lihat lokasi Indonesia itu sangat strategis, tidak ada negara lain di dunia ini yang kayak kita. Iya. Negara dengan beberapa pulau besar dan di tengah-tengahnya Yang lautan kaya segala semuanya macam. bang ya. Luar biasa. Kaya hasil tambang. Tapi kok iya, segala macam. Kok jadi begini? Hasil Ujian bumi. dari Allah, kalau lu nggak benar, segala macam potensi sumber daya alam belum nggak jadi apa-apa. Kalau kita sudah benar dibenahin, dibersihin, Republik ini insya Allah akan menjadi negara yang jadi acuan dunia. Saya meyakini. Bang, ini ada yang kirim saya nih. Pertanyaannya, pernyataan mengejutkan cucu Bung Hatta, Ya. presiden penculik, dia tuh wakil anak haram konstitusi. Nah ini Saya nggak tahu lah, nggak kenal beberapa anak cucunya Bung Hatta itu, ya. Latar belakangnya apa, saya nggak tahu. lulusan UI itu bang. Hah? Si anu itu. Cucunya bukan. Anaknya Bung Hatta. Cucu, ini kan Ini cucu cucunya. yang ngomong, kalau anak saya kenal. Iya. Cucu Bung Hatta, umur berapa, aktivitasnya apa, hanya karena cucu Bung Hatta omongannya kan udah lah, saya bukan orang yang kalau anak sini mesti hebat. Yang hebat misalkan bapaknya, anaknya belum tentu. Jadi jangan kalau bapak hebat otomatis anak hebat, belum tentu. Jadi ya kita lihat aja kualitasnya. Itu jadi buat saya cucu itu keturunan itu tidak ada jaminan, tidak otomatis. Bisa iya, bisa enggak. Itu aja sih. Jadi omongan cucu Bung Hatta saya lupain aja lah. Terus kita kembali ke Gibran nih bang. Iya. Eh, sudah banyak komplain dari masyarakat, apalagi masyarakat grassroots bang ya. Itu ngomong-ngomong, waduh Gibran gimana nih katanya. Apa kontribusi dia buat negara ini? Saya bilang jangan kontribusi buat negara, buat dia aja. Dia kan hanya mikirin diri dia, kemampuan dia juga terbatas. Jadi tanyanya ke DPR dan MPR, itu MPR aja. aja. Kok diem aja gitu. Tapi karena memang di riset 2015 November DPR dan MPR sudah dikudeta oleh PKI gaya baru, makanya nggak berbunyi. Iya. Kayak gitu. Masa di mana di MPR nggak ribut, DPR pun nggak ribut. Ya bagaimana kualitasnya? Orang dikudeta begitu, PKI yang bermain. Kalau ngomong gue buka, lu terima duit barangkali. Kok nggak berbunyi? Jadi disandera istilahnya. Lo ngomong gue buka, baru terima duit. Tuh ini barangkali nggak tahu saya.
spekulasi, nggak ada kabar, nggak malu pula. Gaji 3 juta per hari lagi sekarang, iya kan? DPR itu Ya. dikatakan bang penipu bangsa, Lah iya 3 perusak juta per bangsa, hari, ya tuh nggak ada malu. pengkhianat bangsa, Iyalah. sampai sebegitu kejamnya nih. Ya lu omongan tunggu aja, lu anak keturunan lu makan duit tidak halal, nipu rakyat, lu lihat nanti. Oh, Allah oke. tidak tidur, itu. Sampai ke situ lu tuh, Bang. bayar nanti, anak keturunan lu kena. Nggak percaya kita lihat nanti. Jadi jangan kaget-kaget, lu boleh hae. Jadi kita lihat joget-joget, apa sih joget-joget? Oke, demikian tadi omong-omong saya dengan Bang TB. Itu adalah bukan hanya unek-unek kita, tapi unek-unek masyarakat Indonesia yang sekarang kehilangan arah. Kita berharap Prabowo berani tegas untuk bertindak untuk menyelamatkan negara ini. Terima kasih. Dari UI Award, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Toy Batu. Veritas, probitas, Probitas, justisia. Justisia.